Assalamualaikum. Jadi kalau ada marah bahaya sama Ratu, sama saya dulu. Nah, sekarang gue udah ada di depan Batu Karut. Batu Karut ini adalah pintu masuk ke pantai yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Jadi hingga mau mendekat ke sana ya, udah agak tegang sih, meskipun siang hari. Mistis. Ah? Belum ada, cuman kayak ada gesekan energi positif sama negatifnya tuh kerasa. Cuman belum bener-bener terasa di kulit, jadi merinding gitu. Masih kayak siluar-siluar. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Yuk, langsung ke sana. Ini kalau lu ngerasain, jujur meskipun siang hari gue ngerasain kayak merinding. Bukan merinding karena apa ya, jadi pas tadi gue mau masuk banget, kayak ada medan magnet, tau gak sih medan magnet yang berlawanan gitu. Kaki gue ngerasa tiba-tiba merinding siang hari, maksudnya kok bisa sih merinding kalau nggak benar-benar ada aura yang terasa. Gue sih belum tahu dan belum cari tahu juga, maksudnya seperti apa batu ini dulunya, apakah besar berbentuk benteng atau emang udah seperti ini dari dulu. Cuman gue juga belum merasakan atau ada bayangan yang benar-benar ke mana Jelas gitu ya. yang jelasnya, gambaran jelasnya belum masuk ke gue karena nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa, gue juga mencoba untuk interaksi sama yang ada di sini sih. Terutama gue putra daerah Pelabuhan Ratu. Tadi gua udah nyoba interaksi, maksudnya sama yang di sini. Gua sih ngerasain seperti ada penyambutan
yang sangat sederhana. Bukan berarti harus disambut dengan mewah. Justru karena dan menurut gua Nyi Roro Kidul ini bukan hanya diam di satu tempat, ada di sini atau ada di sini atau di sini. Contohnya gini, Nyi Roro Kidul itu kan ratu pantai selatan. Jadi dari Bali sampai Jawa lah, sangat panjang dan sangat luas gitu. Jadi dia nggak hanya diam di satu tempat, sekalipun diam tapi dia ada beberapa gitu, bisa jadi banyak gitu. Ya itu udah di luar pikir kita lah. Yang jelas yang gue rasain sih seperti itu, dan keberadaan dia ada di sini gue nggak tahu itu nomor yang keberapa gitu, dia yang keberapa gitu. Tapi yang jelas dia itu satu kesatuan, meskipun banyak dia tetap satu gitu, kayak mengontrol laut pantai selatan. Dan yang lebih uniknya lagi, tadi gue ngerasain sebelum mulai take ya, tadi gue kayak ada ngelihat kolam atau danau kecil ya di sini nih. Ini di sini. Jadi pas tadi kita sebelum take opening yang di sana, yang gue rasain justru aura magisnya, aura mistisnya gue berasa di sini. Kenapa? Menurut gue tempat ini tempat yang paling sering dikunjungi sama Ratu Pantai Selatan. Tadi tuh kayak ada perhatian apa ya? Kalau misalkan ibu-ibu nyuci baju itu ada suaranya. Justru yang gua rasain itu sama gitu, kayak ada ibu-ibu yang bersihin tempat-tempat makan gitu, kayak ngebersihin keris, bersihin apa gitu. Nah, yang lebih uniknya lagi, gua bisa menggambarkan di sini. Tadi gua di sana sama sekali nggak bisa menggambarkan, nggak ada bayangan gitu. Justru gua di sini bisa menggambarkan dan bisa membayangkan dulu ini nggak seperti ini. Maksudnya gini Pan, kalau ini kan udah kayak seperti dibuat. Terbaru ya. Iya, dibuat dan kayak emang bener sengaja, tapi justru ini dibuat rapi seperti ini supaya tidak hilang. Kolam ini supaya tidak hilang. Jadi gitu, maksudnya nanti gue bakal ke singgasananya Nyi Roro Kidul. Mudah-mudahan gue diterima dan mudah-mudahan gue bisa berinteraksi dengan salah satu yang bekerja sama Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Dan yang gue rasain, mereka benar-benar ada. Nah, jadi gue udah sampai di Karanghau. Jadi sebelum kita ke tempat Karanghau-nya itu, tempat singgasananya Nyi Roro Kidul, kita ke 7 Sumur dulu yang sering digunakan sama warga. Konon katanya 7 sumur ini digunakan Nyi Roro Kidul dan tadi agak sempet ngeblank ya, maksudnya bau bunga nyegak. Konon katanya
7 sumur ini digunakan dan dipakai sama Nyi Roro Kidul untuk dan sekarang 7 sumur ini digunakan warga sekitar untuk mengambil airnya, diambil airnya untuk apabila kita sakit. Kepercayaan warga sekitar, blank banget, Kenapa? Klasik. nggak tahu, blank. Matiin dulu. Yaudah, keringetan nih gua, Santai bang. lemes. Yuk record aja. Badan gua ngerasa lemes, Pan, asli. Kayak mau nunduk. Nggak apa-apa, yuk. Jadi gua udah ada di 7 sumur ini. Yang gua rasain itu pusing sekarang. Pusing dan gua ngebayangin seperti ada aktivitas yang zaman dulunya emang bener-bener dipakai sumur ini dan digunakan untuk beberapa aktivitas termasuk Nyi Roro Kidul. Dari awal sebelum pas datang ke sini, gue ngerasain dia ada. Gue ngerasa mual, ngerasa pusing. Dan pas tadi udah sampai sini, kayak mual sama pusingnya hilang, cuman gue seperti terbawa arus untuk berasa mau loncat dan berasa ingin memakai selendang. Guanya nggak tahu kenapa. Ini menurut warga sekitar tidak ada yang diubah dan tidak ada yang ditambahin dari dulu sampai sekarang seperti ini. Kita bakal lanjut ke singgasana Nyi Roro Kidul. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja. Mual deh. Nah, sekarang sudah malam. Iyalah, karena udah gelap. Tadi sore gua udah datang ke sini juga, ke singgasananya. Sekarang gua mau nyoba interaksi sama Nyi Roro Kidul. Jadi langsung aja. Kaki gua tuh udah lemes. Kaki gue. Tadi pas lo nanya kenapa dan gue harus buka
Buka sepatu pas tadi di mana? 7 Sumur ya. Gue tuh kayak ngerasa dikasih tahu di bayangan gue tuh gue harus buka sepatu, harus lepas sepatu dan kaki gue harus nempel ke air laut. Jadi gue mau coba sebelum ke singgasananya yang ada di sana. Nah, kelihatan. Ya udah nanti kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini alasan gue copot sepatu karena takut basah juga. Oh. Letak di mana Nyi Roro Kidul bisa istirahat, semedi, dan lain-lain. Jadi kalau kamera bisa nangkap di sini, tadi kalau kamera dapat itu ombak yang terakhir itu sampai sini ya. Padahal gue udah sebisa mungkin mundur supaya air lautnya di sini, tapi tiba-tiba langsung ke sini. Tiba-tiba gede ya ombak terakhirnya. Yang gue bayangin ada penyambutan secara khusus. Maksudnya penyambutan secara khusus ini alhamdulillah kita diterima di sini dan gue di sini mau coba interaksi main di sini. Ya lihat nanti aja. Soalnya udah ngerasa panas dingin badan gue. Bukan karena sakit ya. Lemes banget soalnya pinggul gue tuh. Pinggul, lutut sama betis tuh. Mari naik. Gue mau nyoba interaksi di sini. Tadi soalnya bukan siang, sore tadi ya. Gue ngerasain kayak ada kedatangan seorang kakek-kakek yang rambutnya putih, berpakaian serba putih lah, termasuk janggut dan lain-lainnya. Kayak memberi pesan gitu. Cuman belum ada aura-aura yang menurut gue yang bisa diajak interaksi. Tapi nggak apa-apa, penasaran. Gue yakin mereka benar-benar ada. Gue coba di sini ya. Gemeter, gue udah gemeter pan.
Dengan siapa? Hai. Kanjeng Roro Kidul tidak ada, tapi dia menugaskanku untuk bertemu kalian. Anda sendiri dengan siapa? Saya cuma pekerja. Kerjanya Kanjeng. Kalau misalkan ada tamu, Ya. saya yang pertama. Ya. Ada maksud apa kalian ketemu Kanjeng Ratu Kidul? Saya ini hanya dengan teman-teman saya untuk silaturahmi. Terima kasih sudah menyambut saya dan teman. Kalau saya boleh tahu, Anda sendiri namanya siapa? Nama nggak penting loh. Oke. Saya tuh nggak pernah dipanggil nama, Oke. tapi saya senang. Ya. Saya juga nggak bisa lama-lama. Nanti kalau Kanjeng Ratu kesini, saya ngobrol sama kalian. Saya bisa dimarahinnya. Iya, iya. Ya, terima kasih sudah menyambut saya dan teman-teman saya untuk datang ke pantai ini, dan titip salam saya dan teman-teman untuk Ibu Kanjeng. Sekali lagi terima kasih. Nanti juga ada lagi. Kapan? Pusing ya. Yang gua rasain tuh kayak Nyi Roro Kidulnya emang nggak ada ya di sini. Tadi gue udah bilang Ratu Pantai Selatan ini kan sangat sakti. Terus Pantai Selatan ini juga benar-benar luas. Dia bukannya tidak ada di sini, tapi dia bisa ada di mana-mana. Meskipun dia tidak memunculkan sosoknya atau tidak bisa interaksi sama gua gitu, tapi gua ngerasa yakin dia merhatiin gitu. Yang tadi masuk sama gua itu orang yang bantu dia. Cuman gua sih masih ngerasa Ya, auranya masih ada. ya kayak ya kalau emang berkenan dan diizinkan bisa berinteraksi langsung sama Nyi Roro Kidul gitu.
Tapi auranya emang gue ngerasa ada kehadiran dia di sini. Bahkan bukan hanya dia. Penglihatan gue tuh kayak gue masuk ke museum kerajaan bukan disambut. Jadi tanpa ada sambutan, gue masuk ya bener-bener emang Nyi Rokidonya ada, terus penasehat, selir yang itu yang bantu-bantu dan lain-lainnya. Kalau misalkan lebih jelasnya lagi pengetahuan Nyi Rokido bisa searching Google. Sekarang gue mau merasakan aura yang sangat sangat tinggi, bener-bener tinggi. Terus dia itu ada di titik yang sama, ya yang tadi gue bilang itu. Iya. Yang tadi itu kan ngomong ya, nanti juga ada lagi. Bisa jadi. Nah, mungkin itu yang lo maksud tadi. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu. Maksudnya dia tetap ada di sini gitu. Cuman kebetulan aja yang mau interaksi sama guanya yang itu gitu. Tapi gua ngomongnya biasa-biasa kan. Gerak gua nggak gimana. Ya gitu. Baik itu baik. Menyambut kita kayak gini. Ya penyambutannya dengan seperti itu karena kan gue rasa ada banyak pihak atau banyak orang juga yang datang ke tempat ini atau datang ke daerah yang benar-benar pantauan Ratu Pantai Selatan, tapi dia disambut dengan cara yang berbeda-beda, ada yang diterima, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah kita disambut dengan baik, tidak ada gangguan segala macam. Ya, gue semakin yakin sih memang mereka benar-benar ada gitu. Cuman sosok dan keberadaannya emang masih dipertanyakan. Maksudnya karena sangat luas yang tadi gue bilang itu, ya mereka bisa ada di mana-mana gitu. Makhluk yang tak kasat mata gitu. Tapi gue rasa sih gue agak pengen maju sedikit karena tadi gue setelah lemas kayak ada tarikan di sana, kayaknya ada bener-bener energi yang kuat juga. Gue pengen tahu, mending kita langsung ke sana. Tapi ikat kepala gue harus diiniin lagi karena tadi lepas tiba-tiba ya. Gini bukan sih? Gimana? Ini gue udah pakai lagi. Tadi lepas. Nggak tahu. Apa yang lo rasain kesini, Pan? Nggak ada sih selama ini, nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan ya, karena emang disambut dengan baik ya. Terus tadi
Pas gue udah duduk dari sana, gue kayak ngerasain ada sesuatu yang saling seliuran. Jadi kenapa gue bisa rasain, karena energi positif sama energi negatif itu saling berbenturan, sehingga gue bisa merasakan energi seperti itu sih yang gue tangkap juga. Mending kita agak pindah ke sebelah sini. Nah, sini kayak gue tuh kayak nangkep sesuatu di sini tadi. Sampai sini ya. Gue mau nyoba interaksi. Ada apa di sini? Gue coba interaksi malah ngilang timbul. Mungkin agak sebelah sini, Pan. Jadi dia pindah-pindah karena ada beberapa gangguan juga. Agak sebelah sini. Masih aman kan ya? Masih aman ya. Nah, di sini udah mulai agak nggak enak juga. Merindingnya di kaki yang gue rasain tuh sebenarnya nggak ada di tangan gitu. Gue coba interaksi di sini. Mudah-mudahan baik-baik saja. Gitu. Jadi tadi gue mau interaksi, tapi yang mau gue ajak interaksinya emang hilang timbul gitu. Gue nggak tahu kenapa juga sih. Coba gue rasain di sini, terusin di sini. Yang gue rasain di sini, dia mau interaksi sama kita, tapi tidak boleh ada yang mendekat satupun ya. Kakek dengan siapa? Boleh tahu kakek dengan siapa? Permisi. Ya, Kalau saya boleh tahu kakek dengan siapa? tadi kalian yang ke sana. Di sumur kek? Kakek yang Di sana. Ada apa urusan kalian? saya datang, saya ingin silaturahmi kek. Dengan ibu. Saya yang deket sama Ratu. Ratu selalu dengerin saya. Jadi kalau ada marah bahaya sama Ratu, sama saya dulu. Jadi kalian jangan ganggu di sini. Ya, ya maaf kalau memang saya kedatangan kami mengganggu kakek dan saya minta maaf. Saya datang ke sini hanya silaturahmi kakek.
Ya. Ya. Saya sudah merhatiin kalian. Nggak ini nggak. Jadi yang gue rasain itu yang masuknya kayak dari penasehat kerajaan ya. Jadi dia ngerasain emang dari awal kedatangan kita di sana yang batu apa? Pat? Korat. Batu Sekarang itu masuk. ya pintu Pintu gerbang. gerbang yang mau menuju ke pantai ya. Jadi dia yang tadi gua rasain tuh ternyata kakek itu kayak mengarahkan gitu, dan dia juga emang mengintai dari tadi kita di sana sampai sini di Tujuh Sumur juga sebelum ada apa-apa sama kerajaan, dia yang sudah mengintai musuhnya dari awal gitu. Kalau misalkan ada penyerangan ke kerajaan juga, dia orang pertama yang bisa meninggal, bisa ya seperti itulah orang yang ya penasehat kerajaan kayak gitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa dari yang terakhir tadi yang masuk, cuman kayak kekhawatiran aja sih, takutnya kita mengganggu. Ya mungkin itu aja sih. Gue sih ngerasa mau interaksi ke yang lebih gitu belum sampai, maksudnya belum sampai tuh guanya keadaannya lemes dan nggak fit juga, tapi gue yakin suatu saat nanti kita balik lagi ke sini, kita interaksi dan mudah-mudahan diterima dan mereka memang benar-benar Anda cut dulu ya. Lanjut aja. Dan gue yakin mereka memang benar-benar ada. Jadi kalau kalian penasaran, dukung channel gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yuk, kita menuju perjalanan yang lebih penasaran lagi. Ada apa di sana? Dan terima kasih sudah disambut dengan baik, sudah dijaga juga kita. Karena tadi sih gue nyoba sekali nyoba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bisa saya bicara? Nah, gue lanjutin. Dari mana tadi ya? Nah, tadi itu gue nyoba sekali, gue ingin berinteraksi dengan yang ada sama gue, jadi bukan guanya gitu Pan. Tapi dia nggak mau karena ada hubungan erat antara Nyi Roro Kidul sama itunya. Ya, udah, nggak apa-apa gitu aja. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.